أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa sanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Mustaghfirin, Kota Gede Yogyakarta, yang semoga dimuliakan Allah dan rahmatinya. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala terlebih dahulu, agar Allah Ta'ala selalu menambah-nambah nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya, dan apabila mereka kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Hari ini semoga Allah mencatat Jumatan ini sebagai bukti syukur kita terhadap seluruh nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk memulai kita syukur kepada Allah dengan meningkatkan takwanya kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebaik-baiknya. Takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya dan menghindari seluruh larangannya. Perintah yang ada di depan mata kita, yakni perintah untuk menunaikan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh karena iman kepada Allah dan mengharap-harap pahala darinya. Kita isi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan dan sekaligus menambah amalan yang belum kita laksanakan di bulan selain Ramadan, atau sudah diamalkan di bulan selain Ramadan. Di Ramadan ini kita tingkatkan lebih berat lagi, lebih semangat lagi,
lebih tertib lagi. Terutama kita di dalam mengisinya, misalnya kita isi Ramadan dengan puasa sebaik-baiknya, dengan sholat tarawih, qiyamul lail dengan sekumplit-kumplitnya, dengan mempelajari, membaca, merenungkan kitab suci Al-Quran secara kafah, baik cara membacanya, cara mengartikannya, maupun cara menafsirkannya, supaya tidak salah arah. Karena Rasul bersabda, man fasarul Qur'ana birra'yi falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran hanya menurut ra'yinya, hanya menurut pikiran sendiri, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Kemudian untuk sholatnya juga demikian. Sholat juga demikian. Orang yang sholat kalau tarawih itu berjamaah biasanya. Contohnya juga berjamaah. Dalam berjamaah beda dengan sholat munfarid. Kalau munfarid itu ukuran bacaannya, yang dibaca panjang apa pendek, surat yang dipilih apa, terserah masing-masing. Gerakannya bagaimana, sujudnya selama bagaimana, terserah masing-masing. Kalau sudah makmum dengan sholat tarawih itu, maka Rasulullah dalam hadis Bukhari bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam sholat maksudnya adalah supaya engkau ikuti. Fa'idha kabaru fakabiru, kalau imamnya takbir maka segera ikuti takbir, jangan ditunda-tunda, apalagi membersamai, dan lebih parah lagi mendahului. Fa di sini adalah mengikuti tanpa jeda, tanpa dilama-lamakan. Wa idza qara'a, apabila imam sudah mulai baca surat atau doa atau apa saja, fansitu, makmumnya bukan ikut menyanyi tapi suruh mendengarkan. Mendengarkan dengan tulus ikhlas, karena banyak yang sholat tarawih imamnya dianggap panjang, kemudian dia menggerutu misalnya. Harus ikhlas karena mengikuti imam. Fa'ansitu, perhatikan bacaan imam itu. Fa'idha qala ghairi maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka bacalah, ucapanlah amin. Fa idza raka'a, apabila imamnya mulai ruku, farka'u, langsung kita ruku. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Kadang-kadang ada yang bacanya ikut-ikut sami'allahu hamidah. Ya. Wa idza sajada, apabila imam sujud, ya, fasjudu, maka sujudlah. Langsung sujud. Ada yang merasa imamnya sujudnya kok pendek sekali, padahal maunya makmum belum tuntas berdoa. Nah, biar belum tuntas,
imam sudah sujud, ikut sujud, atau sudah bangkit, ikut bangkit. Intinya imam itu dijadikan untuk diikuti dalam gerakannya. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'ina. Dan ketika setelah bersujud, maka apabila imam sholat dengan duduk, maka bersujudlah kalian, dan apabila duduk, kita duduk. Jangan sampai ada imam baca tasyahud karena makmum merasa punya dalil. Misalnya pernah sahabat Nabi ditanya sahabat yang lain, Nabi menanyakan kepada sahabatnya bahwa sholat ketika tasyahud akhir sebelum salam adalah tempat mustajabah. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya tentang tempat mana. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu doai asma, doa yang mana yang lebih didengarkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, wa fi kulli duburi sholatil maktubati. Sholat yang didengarkan oleh Allah, didengarkan di sini maksudnya diijabahi. Doa yang diijabahi oleh Allah, satu diantaranya adalah ketika dia setiap mengakhiri sholat, yaitu tasyahud akhir, tapi sholatnya sholat maktubah, sholat fardu. Wa fi kulli duburi sholatil maktubah, yaitu doa yang diajukan kepada Allah pada setiap akhir sholat sebelum salam, sholat fardu. Untuk yang lainnya, bacaan. Ketika kita makmum pada sholat lail atau tarawih atau pada sholat apa saja, maka tinggal pilih. Pendapat yang pertama, menirukan setelah dia selesai. Pendapat kedua, tidak perlu menirukan karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Kita ambil mana yang kita pas. Misalnya setelah imam mengucapkan waladhdallin, kita jawab amin, masih ada jeda untuk melanjutkan bacaan surat-surat pendek, bisa kita gunakan untuk baca Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, itu dari segi sholat. Dari segi saum, puasa kita sejak mulai tarawih, malamnya setelah niat itu boleh setiap malam sebelum fajar, atau diborong sekalian, saya niat puasa fardu 1 bulan penuh dalam bulan ini. Alangkah baiknya kalau kita setiap menjelang sahur ingat harus berniat. Rasulullah bersabda, orang yang niat siam sesudah matahari fajar terbit, maka dianggap tidak puasa. Tapi kalau nggak puasa, ya dosa. Maka imam mengingatkan, kita saling mengingatkan, tapi bukan mengingatkan dalam arti baca nawaitu bersama-sama, ya. Tetapi niat itu adalah ketika sahur atau mensengaja dalam hati, mensengaja aku besok akan puasa. Ya Allah, saya berpuasa
karena iman dan mengharap pahala darimu. Tidak cukup, atau sedang makan sahur pun sambil batin juga cukup. Dan usahakan puasa-puasa tersebut dilakukan dengan ikhtisab, dengan mengharap-harap pahala. Artinya puasa jangan terjadi hanya sekedar puasa tidak makan, puasa tidak minum, puasa tidak kumpul dengan istrinya. Tapi berpuasalah dari anggota badan. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, plus kita berpuasa mulutnya. Selain tidak makan, tidak membicarakan hal-hal yang mengandung dosa. Apalagi dosa ya, jangan bicara yang sia-sia. Kalau kita tidak bisa, diam. Kemudian jangan makan yang haram. Kemudian jangan dengki. Orang yang sekarang mau masuk puasa ternyata kok punya musuh, punya teman yang pernah dinakali misalnya. Usahakan ini waktu, masih ada waktu, kunjungi dia untuk berjabat tangan, untuk mohon maaf, supaya tidak menghambat pahala puasa kita. Seperti pada puasa Senin Kemis juga sama seperti itu. Puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan istri, ditambah tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang sia-sia. Andai kata melaksanakan puasa diajak temannya untuk berdebat, untuk eyel-eyelan, maka katakanlah saya sedang puasa. Diajak lagi, saya sedang puasa. Dipancing lagi, saya sedang puasa. Supaya dia tahu. Ada yang naik motor serempetan, minggir saling bertengkar. Yang satu bilang saya sedang puasa. Sudah tahu puasa, tapi ini begini-begini minta ganti rugi. Saya ganti rugi, tapi saya tidak mau bertengkar karena saya sedang berpuasa. Dan seterusnya. Setelah diisi dengan sholat dan puasa, dengan qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran itu targetnya bukan khatam 30 juz. Itu ya, tapi target pertama adalah bacaan kita berkualitas. Syukur-syukur punya suara yang merdu. Paling tidak panjang pendeknya, makhrajnya per huruf kita perbaiki. Sudah berusaha memperbaiki bacaannya, tapi juga masih gradul, ya sudah begitulah. Gradulmu itu dapat pahala. Setelah membaca Quran bisa rampung, maka turun ke bawah, ke masyarakat. Kita hampiri, kita kasih sedekah. Tadi sudah puasa lahir batin, kemudian sudah sholat bagus, makmum dengan imam, ya. Kemudian kita lanjut bacaannya Quran bagus dan khatam Quran, sedekahnya juga oke, bagus, tertib. Doa, kita berdoa. Doa yang paling terkenal adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Allah, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, memberikan ampunan. Tuhibbul afa, dan cinta kepada orang yang suka minta ampun. Fa'fu anni,
ya Allah ampunilah kami. Begitu membaca seperti itu, dengan rangkaian tadi, sholat malamnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, sedekahnya tertib, doa tersebut sudah dilemai, diawali dengan amalan-amalan baik, maka menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Target kita Ramadan ini adalah mohon ampun. Sebab kalau tidak dapat ampunan Allah, berarti tidak selamat. Dan ampunan Allah itu baru mau bertaubat, itu menimbulkan rasa cintanya Allah berlebih kepada kita. Allah itu sangat cinta kepada hambanya ketika dia memohon ampun dari kesalahannya. Dan momen ini, tahunan ini adalah sebagai penghapus dosa yang paling ampuh. Kalau harian kita hapus dosanya dengan sholat fardu 5 waktu. Kalau tahunan kita hapus dengan saum Ramadan yang tadi saya sampaikan. Puasanya puasa, sholatnya tertib bagus, ulangi lagi. Kemudian Qur'annya dibaca dengan bagus, sedekahnya dan doanya dikabulkan Allah SWT. Demikian yang poin kita sampaikan adalah berpuasa yang berkualitas dan diterima oleh Allah lewat rentetan tata tertib tersebut, sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosa. Dosa yang diampuni membawa barokah, membawa kecintaan Allah, dan kalau Allah cinta kepada kita, apa yang kita maui Allah turuti, apa yang kita lakukan kesalahannya Allah ampuni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamda syakirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala qaumil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Sekali lagi marilah kita bertakwa kepada Allah, karena pangkat dan derajat yang paling tinggi adalah bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari segala macam kesulitan. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki dari berbagai arah. Semoga Allah jadikan kita menjadi ibadul muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'irin warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa li walidayya wa li jamil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.